Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Senang sekali saya menjumpai Anda dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini kita semua ditemani oleh Romo Carolus Putranto Trihidayat atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Uut. Dan saya Benedict Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita memberikan salam damai kepada Romo Uut yang sudah hadir di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Marita. Apa kabar Romo, sehat? Sehat, kabarnya baik. Kabar baik itu katanya Injil ya. Betul, puji Terima kasih, Tuhan puji Romo. Tuhan. Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan baik semua ya. Betul sekali. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mulai acara kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Ya. Marilah Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik, kita satukan hati dan budi kita. Kita ingin menyadari kehadiran Tuhan dalam permenungan kita pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang menyertai perjalanan hidup kami. Tidak saja di saat kami sedang berhasil, sukses, tapi terutama ketika kami jatuh. Maka ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami untuk meyakini bahwa Engkau Allah yang setia, bukan Allah yang menghakimi, tetapi Allah yang mengampuni dan menguatkan kami ketika kami jatuh. Dalam Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebab padamulah kami berharap. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda milik mereka dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan sampai di situ Abram berjalan melintasi negeri itu. Sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abram berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan
dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 1-5 yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Silakan Romo. Iya, terima kasih Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Menarik kalau kita membahas bacaan pertama hari ini. Iya. Bacaan pertama mulai dari kitab Kejadian 12 itu membahas awal mula Abraham, panggilan Abraham. Jadi kalau kita buka kitab Kejadian, diawali dengan bab 1 ayat 1 itu ya, Allah menciptakan alam semesta. Lalu juga bagaimana perjalanan manusia di dunia yang sudah diciptakan Allah, dan kemudian mulai masuk bab 12 perjalanan Abraham sebagai nenek moyang bangsa Israel. Jadi urutannya jelas itu ya. Alam semesta, manusia, lalu Israel. Maka sejarah bangsa Israel melalui Abraham itu diletakkan dalam konteks alam semesta, ciptaan alam semesta, dan juga dalam konteks bangsa manusia. Nah, itu menariknya. Israel tidak lepas dari relasinya dengan alam dan tidak lepas dalam relasinya dengan bangsa manusia lainnya. Artinya tidak pernah ada pemikiran dalam bangsa Israel mereka itu membuat ghetto atau membuat komunitas yang tertutup. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, ini sejarah yang selalu berkomunikasi, berdialog dengan budaya-budaya lainnya. Dan itu yang kita lihat dalam perjalanan Abraham, akan kita lihat nanti ya. Nah, ini bagian yang pertama, bahwa terciptanya bangsa Israel melalui nenek moyang mereka, yaitu Abraham, diletakkan oleh kitab Kejadian dalam konteks penciptaan alam dan juga dalam konteks sejarah manusia. Nah, ini khas Israel.
pentingnya sejarah, pentingnya menghayati iman dalam konteks. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik bahwa perintah pertama bagi Abraham adalah untuk pergi, meninggalkan. Artinya berjalan. Ya. Maka berjalan menjadi salah satu unsur penting dalam ungkapan iman. Ya, berjalan beda dengan jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan ngabisin waktu ya kan, jalan-jalan di tempat belanja, jalan-jalan. Nah, itu menghabiskan waktu. Tapi ini perjalanan dalam arti perjalanan hidup. Perjalanan dalam arti bahwa hidup kita sebuah peziarahan. Hidup di dunia ini bukanlah tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Tujuan kita nanti, yaitu di rumah Bapa. Itu tujuannya. Maka selama hidup di dunia, digambarkan secara simbolis oleh kisah Abraham, panggilan Abraham ini sebagai sebuah perjalanan. Dan itu kan ada dalam kisah perjalanan itu kan memenuhi hampir seluruh kitab suci ya. Abraham berjalan, meninggalkan tanahnya di Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan. Ya. Siapa lagi yang berjalan? Bangsa Israel berjalan ya. Dari Mesir, padang gurun, Laut Merah, padang gurun sampai ke tanah terjanji. Siapa lagi yang berjalan ya? Tentu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus disebut sebagai guru keliling. Dia meninggalkan Nazaret, berjalan memanggil muridnya. Sudah punya murid juga nggak mendirikan sekolah yang stay gitu, yang ngumpulin murid datang untuk belajar di sekolah itu nggak. Yesus berjalan keliling Galilea, keliling Nazaret, keliling Yudea. Seperti Abraham Yesus. Dari ujung utara ke ujung selatan. Mirip Abraham sebenarnya Yesus ya. Jadi berjalan-jalan juga Yesus. Bahkan sampai ke daerah Dekapolis, ke daerah yang non-Yahudi. Dan nanti setelah Yesus, para rasul pun berjalan. Mulai dari Yerusalem, mereka berpencar ke daerah lain, ke Samaria, sampai ke Roma, sampai ke Mesir, ya kan. Maka lihat bagaimana tema berjalan ini menjadi penting. Ya. Dan ini adalah ungkapan iman. Iman adalah sebuah perjalanan. Tidak pernah iman itu kemudian mandek, kemudian selesai, tidak. Iman ketika dihayati di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Maka dalam Konsili Vatikan kedua, gereja menggambarkan diri sebagai gereja peziarah. Gereja yang berjalan. Tidak hanya berjalan bersama umatnya, tapi juga berjalan bersama bangsa manusia lainnya. Berjalan bersama pemeluk agama lainnya. Berjalan bersama mereka yang punya budaya yang berbeda-beda. Maka kita salah satu peziarah di dunia ini bersama yang lainnya. Ini tema yang kelihatannya sederhana, tetapi menjadi begitu penting dalam panggilan Abraham. Karena Abraham dipanggil untuk meninggalkan, untuk berjalan. Dan dalam bacaan pertama kita lihat ya, dia sampai ke tanah Kanaan. Itu kan berarti tanah bangsa asing. Dia meninggalkan tanahnya, keluarganya, bapaknya. Kenapa hanya disebut bapak ya? Coba kalau kita lihat lagi kitabnya, dia meninggalkan sanak saudaranya dan bapaknya ya, rumah bapaknya. Ibunya di mana itu? Kira-kira. Nah, dalam kitab suci, ketika disebutkan kata bapak, itu sebenarnya sudah merangkul ibu. Karena kata bapak itu tidak punya makna eksklusif, hanya bapak laki-laki, suami, enggak. Kitab suci punya makna inklusif untuk kata bapak. Maka kata bapak memang ada makna eksklusif, misalnya Yesus menyembuhkan anak Yairus. Ya, Yairus itu menunjuk pada bapaknya, ya kan? Karena yang punya nama Yairus hanya bapaknya. Tapi mayoritas ketika menggunakan kata bapa, kitab suci punya makna inklusif, tidak eksklusif. Sebagai contoh, ya ayat ini ya. Kata bapa itu mau merangkum sebenarnya orang tua, bapak dan ibu, yaitu mereka yang mengelola rumah tangga. Nah, itulah kata bapak, artinya sebenarnya sebuah pengorganisasian rumah tangga yang pasti nggak dikelola sendirian oleh bapak, tapi juga bersama ibu. Maka meninggalkan sebenarnya bukan kata bapak saja, tapi meninggalkan orang tuanya. Contoh lainnya ya, kalau kita lihat 10 perintah Allah ya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu tidak pernah hanya disebutkan ayah, tapi ibu. Maka kalau ada kata ayah sendirian, itu selalu punya makna inklusif. Ibu ada di dalamnya. Dan yang paling jelas ya ada Allah Bapa kita ya. Pasti juga nggak hanya menunjuk laki-laki, tetapi Bapa sebagai sumber kehidupan. Karena disebut Allah Bapa yang Maha Rahim. Bapa kok punya rahim. Nah, maka di situ ada unsur keibuan juga.
dalam kata Allah Bapa. Nah, maka Abraham diminta meninggalkan orang tuanya. Berarti dengan kata lain dia menjadi orang asing, seperti outcast, orang yang terbuang. Maka menarik, Allah memanggil Abraham untuk menjadi outcast, untuk menjadi orang buangan. Karena tinggal di negeri orang asing. Artinya apa? Artinya Abraham diminta untuk berani mengandalkan Allah. Dan Allah bekerja melalui orang-orang Kanaan yang merawat Abraham, yang menerima Abraham, yang menyambut Abraham. Nah, ini menarik. Maka kisah Abraham itu bisa membantu kita yang kerap kali hanya fokus pada agama kita, pada ideologi kita, bahwa kita yang paling baik. Enggak. Panggilan Abraham mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengandalkan Allah, kita juga berani terbuka kepada orang lain. Kita berani terbuka pada, oh orang lain punya sesuatu yang bisa membantu pertumbuhanku. Aku butuh yang lain. Aku belum paripurna. Aku bukan makhluk sempurna. Itu yang dialami Abraham. Dia menjadi orang buangan, menjadi outcast di tanah Kanaan. Dan dia membutuhkan orang Kanaan yang bukan keluarganya, tidak seagama dengan dia. Maka menarik bahwa Abraham dalam perjalanannya di tanah Kanaan mendirikan mesbah-mesbah, di mana dia menabatkan penampakan Allah. Ada di Betel, ada di Sikem, ya, dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika dia menjadi orang asing, dia juga mengalami penyertaan Allah di tanah asing, juga melalui orang-orang asing. Nanti pada bagian selanjutnya kita lihat bagaimana Abraham menerima berkat dari raja asing, yaitu Melkisedek, raja kota Salem, yang nanti menjadi Yerusalem. Nah, ini tema yang kedua, itu perjalanan, ya. Lihat bagaimana perjalanan membuat orang rendah hati, perjalanan membuat orang merasa tidak sempurna, aku masih harus berjalan, masih harus belajar. Dan dalam perjalanan itu dia juga membutuhkan bantuan orang lain. Dia mengakui, aku butuh orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, maka kita yang hidup di tengah masyarakat yang kurang lebih sedenter, ya, tidak nomaden seperti Abraham yang berjalan, diminta untuk tidak kehilangan roh peziarah itu, ya. Walaupun kita sekarang punya rumah, ya kan, tapi jangan lupa roh peziarahnya itu loh. Bukan berarti kita meninggalkan rumah kita seperti Abraham, enggak. Kita boleh stay di rumah kita, tetapi spirit kita adalah spirit peziarah. Spirit dalam bahasa Latinnya homo ludens, manusia yang berjalan. Banyak istilah-istilah dalam gereja Katolik yang mengingatkan kita pada dimensi peziarahan ini. Sebagai contoh, dalam gereja Katolik ada kata paroki. Kata paroki itu diambil dari bahasa Yunani, parokia, yang artinya tenda. Tenda yang dipakai oleh suku-suku nomaden, suku-suku Badui, seperti Abraham yang berjalan itu, ya. Tenda yang bisa dipasang kalau mereka harus stay, dicabut lagi karena harus berjalan. Itu parokia, asalnya dari kata tenda Abraham. Ya, sekarang gedung paroki nggak ada yang bentuk tenda, ya. Iya. Semua dalam bentuk bangunan, beton, ya. Tapi umat di paroki, katanya juga paroki, harus selalu mengingatkan, oh iya, walaupun kami sudah punya rumah ibadah yang tetap, tetapi semangat peziarah harus tetap ada. Caranya bagaimana? Ya, keluar dari lingkungan zona nyaman di gereja, sapa masyarakat sekitar. Memberanikan diri menyapa mereka yang kerap kali nggak diperhatikan. Saudara-saudari kita yang di penjara misalnya, ya. Saudara-saudari kita yang kerap kali ditolak karena perbedaannya. Itulah bentuk peziarahan modern, ya. Tidak hanya berjalan secara geografis, tapi juga secara mental juga. Menyapa orang-orang yang jauh, menyapa mereka yang membutuhkan perhatian sapaan kita. Itu paroki. Contoh lainnya, istilah yang mengingatkan kita akan mentalitas peziarah atau pejalan adalah tabernakel. Tabernakel tahu kan, ya, tempat menyimpan sakramen Maha Kudus. Ya. Tabernakel itu dari tabernakulum. Itu adalah tenda perjanjian, tenda pertemuan yang dulu dipakai oleh Musa dan bangsa Israel ketika berjalan dari Mesir ke tanah terjanji. Apa yang ada dalam tenda perjanjian? 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, itu. Maka setiap kali kita ke gereja, ke paroki, oh ya, paroki tenda, ya. Aku masih punya semangat peziarah kayak Abraham nggak, ya? Setiap kali kita masuk ke gereja melihat tabernakel, oh ya, tabernakel juga tenda, ya. Nah, ini
semangat berjalan, menjadi homo ludens, menjadi yang terus bergerak. Juga ketika kita sudah hidup menetap. Nah, kita wujudkan dengan tadi itu ya, menyapa mereka yang membutuhkan kita. Ya. Tidak puas dengan hanya komunikasi melalui gadget, tapi face to face seperti saat ini ya. Nah itulah peziarahan modern. Ya, mewujudkan bahwa manusia memang diciptakan untuk berjalan. Kalau malas berjalan, wah itu banyak hal buruk terjadi. Olahraga yang paling sederhana dan yang paling sehat itu berjalan katanya. Karena kalau kita rutin berjalan paling nggak setengah jam setiap hari, atau 10.000 langkah setiap hari, itu tidak hanya badan sehat, pencernaan terbantu, memori ternyata juga dibantu ketika kita rajin berjalan. Ya. Memori itu dikuatkan, metabolisme badan juga semakin sehat, ya. Dan kaki lebih kuat ya. Mahatma Gandhi bisa sehat di usianya yang uzur karena apa? Sering berjalan setiap hari. Dan kalau berjalan kan kita berdiri tegak ya, nggak pernah berjalan itu membungkuk, tapi berdiri tegak. Dengan berdiri tegak, kita menunjukkan kekasan kita sebagai manusia. Yaitu kita paling nggak memiliki 3 kesadaran waktu ketika kita berdiri ya. Waktu masa depan, waktu saat ini, di mana titik kita berdiri, dan waktu masa lalu, yaitu di belakang kita. Maka berjalan itu memanusiakan kita. Tidak heran Yesus suka berjalan, belusukan. Karena dia Allah menjadi manusia, dan dia mau menunjukkan bagaimana kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Terus berjalan, berziarah, sampai nanti tiba di rumah Bapa. Ya. Terima kasih Romo. Romo, apakah sifat-sifatnya Abraham yang dapat kita teladani, Romo? Iya, sifat yang kita bisa teladani adalah seperti yang tadi itu ya. Dia setia mendengarkan panggilan Allah dan setia menjalaninya. Walaupun janji Allah itu tidak digenapi pada waktu dia hidup. Abraham dijanjikan memiliki tanah. Dia selama hidupnya nggak punya tanah, tapi nomaden, selalu berjalan. Abraham dijanjikan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah itu pun belum dia alami. Dan Abraham dijanjikan keturunan, punya satu. Ishak ya. Maka ini adalah kesetiaan dan ketaatan dia menjadi teladan kita. Dan itu bisa dilalui Abraham karena apa? Karena dia memandang diri sebagai manusia yang terus berjalan, belum paripurna, tidak selesai. Nah itulah yang bisa kita teladani dari Abraham, setia dalam perjalanan hidup. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita renungkan dalam hati sanubari kita perbincangan di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini kita masih bersama Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Uut. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Uut dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengajukan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Uut untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, dari bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Ya. Terima kasih Marita. Kabar sukacitanya adalah dalam Injil Matius yang menjadi bacaan Injil dalam misa harian, kita masih mendengarkan khotbah di bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Dan dalam khotbah di bukit, intinya satu, doa Bapa kami. Ada di Matius bab 6. Maka bisa dikatakan khotbah di bukit itu adalah implementasi, aplikasi dari doa Bapa kami. Kira-kira menurut Marita, Injil hari ini yaitu jangan menghakimi, kira-kira masuk ke bagian yang mana di doa Bapa kami? Kira-kira. Bagian yang mana ya, Bang ya? Akan doa Bapa kami, itu bagian yang relasi kita dengan sesama kan. Kan ada relasi kita dengan Allah Bapa, yaitu
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah Namamu. namamu. Itu kan relasi kita dengan Allah. Dengan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Selesai. Lalu kemudian masuk ke bagian yang kedua, relasi kita dengan sesama. Berilah kami rejeki pada hari ini, hidup kita di dunia. Dan ini dia. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini aplikasinya ada dalam perintah ini. Jangan kamu menghakimi. Maka kelihatannya khotbah di bukit banyak gitu ya, rumit dan banyak perintahnya. Tapi kalau kita bisa melihat intinya, yaitu doa Bapa kami, maka dari inti itu kita bisa melihat bagaimana doa Bapa kami diaplikasikan dalam kehidupan orang beriman yang dijabarkan dalam seluruh khotbah di bukit dari bab 5 sampai bab 7. Dan ini mengapa menjadi penting, karena khotbah di bukit adalah hukum baru untuk Israel yang baru, yaitu gereja. Kalau gereja itu punya relasi dengan Allah sebagai Bapa, maka kita anak-anak Allah Bapa di surga. Dan sebagai anak-anak Allah Bapa di surga, kita punya cara hidup tertentu. Ya kan? Karena Allah Bapa itu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, tapi juga Allah yang menjadi role model, Allah yang harus kita tiru. Seperti sabda Tuhan juga dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Di situ Bapa ditampilkan oleh Tuhan Yesus sebagai role model yang harus kita ikutin, ya, yang harus kita tiru. Ya. Tuhan Yesus juga bersabda, seperti Bapa-Ku di surga menerbitkan matahari baik bagi orang jahat maupun orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar, hendaklah kamu juga demikian tuh. Maka di sini kelihatan Allah Bapa sebagai role model. Itu kan dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Anak ngikutin bapaknya. Anak mengikuti teladan bapaknya. Nah ini, maka perintah jangan menghakimi bukan pertama-tama sebuah perintah moral dari kemampuan diri kita, tidak. Tetapi dikaitkan dengan Bapa sendiri ya. Karena Allah Bapa juga pertama-tama datang bukan untuk menghakimi dalam diri Yesus, tapi untuk menyelamatkan. Kita ingat kisah perumpamaan Yesus ya, Marita, tentang raja itu ya yang punya hamba yang berhutang banyak sekali, lalu nggak bisa bayar, lalu apa yang dibuat raja itu? Menghapus semua hutangnya. Itulah ajaran Yesus tentang siapakah Allah Bapa. Salah satunya itu, yaitu yang menghapus hutang. Dalam bahasa Inggris, doa Bapa kami, itu kan salah satu ungkapannya dikatakan, bukan ampunilah dosa kami, tapi hapuskanlah hutang-hutang kami. Ya kan, dalam doa Bapa kami versi Inggris kan ya. Dalam bahasa Latin juga, debitoribus, debit. Artinya orang yang, aku nyimpen uang di kamu nih, ayo kembaliin uangku, ya kan, itu kan debit ya. Dalam bahasa Latin kan begitu ya, pater noster begitu ya. Dan mereka yang debitoribus ya, yang dalam dirinya kami punya uang gitu, berdebit gitu kan. Nah, jadi penghapusan hutang itu adalah analogi atau metafora atau perumpamaan untuk penghapusan kesalahan. Maka ini yang menjadi inti dari bacaan Injil hari ini. Jangan menghakimi. Artinya jangan cepat-cepat menilai kesalahan orang lain. Karena dalam dirimu, dalam diri kita masing-masing, kita juga punya utang loh. Baik kepada diri kita, kepada orang lain, atau juga kepada Allah. Ya. Maka alih-alih melihat kesalahan orang lain dan menghakimi, yuk kita berikan saja teladan hidup. Sehingga orang itu ditegur bukan karena penghakiman kita, tapi dihakimi oleh teladan hidup kita. Ya, itu jalan yang terbaik. Ya. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Yesus kan dalam Injil Yohanes. Yesus mengatakan terang sudah datang, tetapi orang lebih memilih kegelapan. Maka penghakiman yang Yesus bawa bukan pertama-tama dengan menyalah-nyalahkan, tapi dengan hidupnya. Maka di hadapan kehidupan Yesus, orang harus memilih. Aku mau mengikuti jalan yang salah terus, atau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, itulah cara Yesus menghakimi. Ingat ketika Yesus dibawa ke depan Pilatus, Yesus diam. Dan diamnya Yesus membuat hati nurani Pilatus teriak-teriak. Pilatus dihakimi oleh hati nuraninya sendiri di hadapan Yesus yang diam. Itu dia. Maka kita jangan menghakimi orang lain. Marilah kita mulai dari diri kita.
dan cara hidup kita, pertobatan kita, itu yang bisa menjadi cermin bagi orang lain untuk menilai dirinya sendiri. Nah, ini kurang lebih inti pesannya di situ, Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang harus kita lakukan bila ingin memulai untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri sendiri, Romo? Iya, apa yang harus kita mulai? Nah, ada satu keutamaan yang menjadi akar atau menjadi fondasi untuk keutamaan yang lainnya, termasuk keutamaan introspeksi diri ini ya. Kan introspeksi diri itu kan keutamaan kemampuan untuk evaluasi diri. Keutamaan itu selalu di tengah-tengah. Ya. Keutamaan untuk mengevaluasi diri itu di tengah-tengah antara satu, sikap sembrono, ya, masa bodoh, jalan aja, easy going gitu kan ya. Nah, itu pasti nggak kita cari lah. Ya. Orang yang hidupnya sembrono juga hidupnya nggak bermakna. Tapi ada sikap lain yang terlalu mikirin diri sendiri, overthinking, scruple, merasa bersalah terus ya. Nah, itu sikap lain juga ekstrim. Maka keutamaan introspeksi diri itu keutamaan di tengah-tengah. Dia tidak terlalu overthinking tentang kesalahannya sendiri atau terlalu sembrono, cuek. Maka memang ada kemampuan untuk evaluasi diri itu di tengah-tengah di antara dua itu tadi, dua sikap ekstrim tadi. Nah, bagaimana kita memiliki kemampuan itu? Harus dibangun di atas keutamaan lainnya, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati pun sebuah keutamaan, bahkan keutamaan yang paling dasar. Dari kata bahasa Inggrisnya kan humble, dari kata humility, humus, tanah. Maka dia yang paling bawah. Maka ini keutamaan yang paling dasar. Maka kalau nggak punya kerendahan hati, nggak mampu introspeksi diri. Dan kerendahan hati itu juga ada di antara dua sikap ekstrim lainnya. Rendah hati itu ada di satu sisi, dia itu tidak ekstrim, yaitu sikap sombong, angkuh, I am the best, yang lainnya inferior. Ya, bukan itu. Tapi juga rendah hati bukan sikap minder. Aku inferior, yang lainnya lebih hebat, ya kan? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu minder. Itu rendah diri. Rendah hati ada di tengah-tengah. Karena rendah hati itu datang dari kekuatan dalam diri kita yang muncul karena kita tahu diri sendiri. Yaitu, aku tahu kekuatanku apa, dan aku tahu keterbatasanku apa. Itu rendah hati. Tahu kekuatanku apa, tahu keterbatasanku apa. Orang yang rendah hati dengan demikian tidak akan mudah menghakimi orang lain. Karena dia selain knowing himself atau herself, tahu diri sendiri, dia juga selalu checking himself. Dia selalu kemudian, karena dia ada di tengah-tengah, dia selalu memeriksa batinnya. Apakah aku saat hari ini jatuh ke dalam kesombongan, atau aku jatuh ke dalam keminderan. Maka orang yang rendah hati selalu mau mencari cara supaya dia di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Checking himself, memeriksa diri, evaluasi diri. Nah, itu dia, ya, introspeksi diri. Alih-alih nunjuk kesalahan orang lain, dia introspeksi diri supaya selalu ada di tengah. Nah, itu ciri yang kedua orang yang rendah hati. Selain tahu kekuatan dan keterbatasannya, dia selalu checking dirinya, evaluasi dirinya. Sebenarnya ini kan ada dalam kekayaan rohani Gereja Katolik yang namanya pemeriksaan batin. Ignatius dari Loyola, pendiri Serikat Yesus itu mengajarkan pemeriksaan batin ini untuk bisa membedakan roh-roh ya. Maka paling baik dilakukan tengah hari. Setelah setengah hari selesai, batin diperiksa, aku hari ini mengikuti roh yang mana sih? Roh baik atau roh yang tidak baik. Dan juga dilakukan setelah tengah hari, malam hari. Untuk memeriksa perjalanan sepanjang hari. Nah, ini ciri yang kedua orang yang rendah hati. Introspeksi, checking diri sendiri. Dan yang ketiga adalah go beyond yourself. Ya. Pergi keluar dari diri sendiri, menyapa mereka yang di sekitar kita. Maka orang yang rendah hati itu nggak menutup diri, ramah, dan tidak takut dikritik. Ya. Mengapa tidak takut dikritik? Ya karena punya kekuatan diri sendiri kok. Tidak akan disentuh oleh serangan dari luar, oleh dia tidak menjadi sombong dengan puji-pujian, dan tidak menjadi minder karena kritikan. Itu orang yang rendah hati begitu. Maka jangan menghakimi adalah sebuah perintah yang berangkat dari keutamaan, yaitu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah Bapa di surga. Itu jawaban dari pertanyaan Marita tadi, bagaimana kita bisa introspeksi diri.
Ya. Siap menerima kritikan jadi kita ya. Bahkan mencari kritikan, bahkan membutuhkan kritikan. Karena kan dia ada di tengah-tengah. Iya. Tanpa kritikan dia bisa jatuh dalam kesombongan. Maka dia sangat open terhadap kritikan. Ya. Kembali ke Abraham tadi kan ya. Abraham itu orang yang rendah hati dia. 3 ciri rendah hati ada dalam dirinya. Yaitu 1, Abraham tahu kekuatannya. Maka dia berani meninggalkan rumah orang tuanya. Dan Abraham juga tahu keterbatasannya. Maka dia mau menerima bantuan dari bangsa-bangsa Kanaan. Ya. Nggak peduli perbedaan budaya, aku membutuhkan mereka. Maka Abraham orang yang rendah hati karena dia tahu keterbatasan dan kekuatannya. Abraham juga orang yang rendah hati karena apa? Checking dirinya. Dia juga introspeksi diri. Dia juga ketika salah dia mengakui itu. Ketika dia ketakutan dia mengakui tidak mengandalkan Tuhan. Ya, ketika Sarah mau diambil istri oleh raja di daerah Kanaan di Mesir ya. Abraham ketakutan tuh. Maka kepada Sarah bilang saja kamu adikku. Karena kalau kamu itu ngaku istri nanti aku dibunuh supaya kamu diambil istri oleh raja, ya kan? Nah, itu Abraham tahu. Wah, aku ketakutan nih, aku tidak mengandalkan Tuhan. Dia checking dirinya. Dan yang ketiga, Abraham go beyond. Dia menolong Lot, ya kan? Dia menolong bangsa-bangsa lainnya. Dia mengunjungi Melkisedek. Dia tidak terkurung pada dirinya. Abraham orang yang ramah. Ketika ada 3 orang asing lewat depan tendanya, Abraham mengundang ketiganya untuk masuk ke tendanya, lalu diberikan pelayanan yang terbaik. Maka Abraham orang yang rendah hati, seperti Bunda Maria. Perjanjian Lama punya teladan beriman Abraham, Perjanjian Baru punya teladan beriman Bunda Maria. Juga pribadi yang rendah hati. Bunda Maria tahu kekuatannya, ya, dan tahu juga keterbatasannya. Kapan Bunda Maria kuat? Ketika di perkawinan Kana, ya, dia kuat dalam iman. Anakku pasti tidak akan mengecewakan orang yang membutuhkan. Kapan Bunda Maria juga tahu keterbatasannya, ya? Ketika dia merenungkan segala sesuatu dalam hatinya. Aku perlu membawa dalam batinku. Checking herself. Dan yang terakhir, Bunda Maria go beyond herself. Dia pergi menyapa Elizabeth yang membutuhkan. Dia pergi juga menyapa orang Kanaan yang perkawinan di Kana yang membutuhkan anggur. Dan yang terakhir, dia pergi mengunjungi anaknya di kayu salib. Para rasul meninggalkan Yesus, Bunda Maria mendatangi. Maka Maria adalah Abraham yang baru untuk dunia yang ada dalam gereja. Ya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita menghadapi atau apakah perlu menghindari orang yang gemar menghakimi orang lain di lingkungan gereja, Romo? Iya, ini bagaimana menghindari mereka? Ya, kita bisa membayangkan orang yang suka menghakimi itu ada dalam tahap tertentu dalam perjalanan hidupnya. Ada dalam tahap tertentu, ya. Maka jangan dihindari, tapi seperti saya katakan tadi ya, tunjukkan dengan teladan. Tunjukkan dengan teladan, kasih teguran-teguran juga. Ya, karena dan teguran tentu bukan untuk menyalahkan dia, tapi untuk mengembangkan kepribadiannya. Bisa ditarik misalnya, ceritakan apa sih pengalamannya sehingga aku suka menghakimi, jangan-jangan punya luka batin ya. Biasanya orang yang menghakimi itu ada sesuatu yang belum selesai dengan dirinya. Maka dia memproyeksikan masalah dalam dirinya ke diri orang lain. Sebenarnya bermasalah dirinya, tapi dia menolak, denial, menyangkal, ya. Dan dia kemudian memproyeksikan, melempar masalah dalam dirinya ke dalam diri orang lain. Maka persis yang dikatakan Yesus kan, balok di matamu itu dikeluarin dulu sebelum mengeluarkan selumbar di mata orang lain, ya kan? Nah itu dia. Maka orang yang suka menghakimi itu ada dalam tahap perjalanan hidup tertentu. Maka memang kehidupan itu perjalanan terus-menerus ya. Kita pun sebenarnya punya kecenderungan yang sama. Ya, itu. Maka kalau kita sudah lebih beres dengan diri kita, kita bisa menuntun, menegur, ya, mengingatkan, menghakimi itu bukan ajaran Tuhan Yesus loh. Ya, kan sama-sama pengikut Tuhan Yesus ya. Nah, itu yang bisa kita buat. Ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat dan saya Benadet Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat melalui Romo Uut. Mari kita bersatu dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Syukuri Allah untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami. Maka ya Tuhan, ubahlah hati kami menjadi hati yang rendah hati seperti hati-Mu sendiri dan menjadi oase bagi mereka yang membutuhkan sapaan dan kasih-Mu. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dalam kesempatan kita ini, dan juga peziarahan hidup kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.